Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai toksikologi alkohol. Alkohol adalah senyawa organik yang mengandung gugus fungsi hidroksil. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh manusia, alkohol akan diserap melalui lambung dan usus. Setelah diserap, alkohol akan teroksidasi di hati oleh alkohol dehidrogenase, kemudian berubah menjadi asam asetat. Atau alkohol akan diekskresikan melalui napas, keringat, dan ginjal, kemudian berubah menjadi karbon dioksida dan air. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan alkohol antara lain waktu konsumsi, jenis minuman beralkohol, dan kehadiran makanan di perut. Sedangkan keracunan alkohol tergantung pada jumlah alkohol yang dikonsumsi, waktu konsumsi, berat badan, dan tingkat penyerapan alkohol. Alkohol diserap ke dalam aliran darah, kemudian terdistribusi ke seluruh tubuh, dan akhirnya tereliminasi dengan proses oksidasi dan sistem ekskresi. Oksidasi adalah kombinasi oksigen dan alkohol untuk menghasilkan produk baru oleh hati. Sedangkan eliminasi artinya suatu proses hilangnya alkohol dari tubuh dalam keadaan tidak berubah, atau biasanya diekskresikan dalam bentuk nafas dan urin. Terdapat dua macam metode untuk melakukan pengukuran kadar alkohol. Yang pertama adalah pengukuran kadar alkohol dalam darah, dan yang kedua adalah pengukuran alkohol dalam napas. Alkohol akan dialirkan dari darah ke alveoli, kemudian diteruskan ke mulut dan hidung selama proses pernapasan. Hal inilah yang menjadi dasar untuk menghubungkan napas dengan konsentrasi alkohol dalam darah. Tes napas mencerminkan konsentrasi alkohol di arteri pulmonalis. Salah satu instrumen yang digunakan untuk tes pernapasan disebut breathalyzer. Breathalyzer adalah alat untuk mengumpulkan dan mengukur kandungan alkohol dari napas. Breathalyzer menjebak 1/40 dari 2100 ml napas. Karena jumlah alkohol dalam 2100 ml napas mendekati jumlah alkohol dalam 1 ml darah, breathalyzer pada dasarnya mengukur konsentrasi alkohol yang ada dalam 1/40 ml darah. Setelah napas terperangkap, maka akan terjadi reaksi kimia sebagai berikut. Breathalyzer secara tidak langsung dapat menentukan jumlah alkohol yang dikonsumsi dengan mengukur penyerapan cahaya oleh kalium dikromat sebelum dan sesudah reaksi dengan alkohol menggunakan prinsip spektrofotometri. Selain breathalyzer, pengukuran kadar alkohol dapat dilakukan dengan tes napas infrared dan tes napas fuel cell. Tes napas infrared menggunakan panjang gelombang inframerah untuk menguji alkohol atau gangguan lain dalam napas. Instrumen yang digunakan pada tes napas infrared bersifat otomatis dan tidak tergantung pada reagen kimia. Instrumen ini menggunakan prinsip cahaya inframerah yang diserap oleh alkohol. Sinar inframerah yang melewati ruang kemudian berinteraksi dengan alkohol, sehingga menyebabkan kepadatan cahaya menurun. Penurunan intensitas cahaya sebanding dengan konsentrasi alkohol yang ada dalam napas yang ditangkap. Sedangkan tes napas fuel cell mengubah alkohol dan oksigen menjadi arus listrik. Dalam tes ini, napas yang mengandung alkohol merupakan bahan bakar,
dan oksigen atmosfer bertindak sebagai oksidan, sehingga menghasilkan arus yang sebanding dengan jumlah alkohol yang ada di dalam napas. Efek alkohol pada tubuh manusia terjadi pada otak depan, kemudian bergerak mundur hingga ke bagian medula oblongata. Bagian otak ini berperan dalam mengendalikan fungsi beberapa sistem tubuh, seperti pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan fungsi menelan. Demikianlah pembahasan mengenai toksikologi alkohol terhadap tubuh manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.